Kembali lagi di 1001 cara. Setelah sebelumnya kita belajar tentang cara menggambar perspektif satu titik hilang, sekarang kita belajar tentang cara menggambar perspektif dua titik hilang. Bedanya apa? Untuk gambar perspektif dua titik hilang kali ini ada dua titik lenyap. Jadi garis yang sebelumnya garis horizontal dan vertikal itu tetap tidak mengalami distorsi pada perspektif dua titik hilang. Hanya garis vertikal saja yang tidak mengalami distorsi. Jadi garis horizontal semuanya mengarah kepada dua titik hilang. Nah, gambar perspektif dua titik hilang ini biasanya dipakai untuk bangunan eksterior dengan jarak yang mungkin nggak begitu jauh, dekat dengan sudut pandang manusia. Jadi tidak terlalu sudut pandang manusia tidak terlalu naik, tidak terlalu turun, tapi tetap pada kondisi yang normal. Karena pada kondisi normal itu garis sumbu vertikal dari garis semu yang kita lihat pada bangunan seperti itu tidak ada yang mengalami distorsi. Jadi itu cocok untuk menggambar bangunan eksterior. Nah, untuk menggambar perspektif dua titik hilang itu yang pertama kita harus menggambar garis horizonnya terlebih dahulu. Jadi ini saya pakai kertas A3 lagi, ukuran 30 x 42 dan pensil mekanik. Jadi ada garis horizon, mungkin kita bisa buat lebih panjang, sedikit lebih panjang lagi. Jadi pakai penggaris supaya lebih cepat ya. Jadi kita buat titik hilang misalnya di pojok sini dengan di sini. Oke. Seperti video sebelumnya kita coba buat simulasi menggambar objek apabila objek itu ada di bawah, ada di tengah, dan ada di atas garis horizon. Mungkin kita coba sedikit ubah titik hilangnya. Kita mungkin buat agak sedikit ke tengah. Nah, di sini mungkin kita bisa tambahkan objek nanti apabila objek itu posisinya ada di sebelah kanan dua titik hilang. Ya, itu samalah dengan yang ada kalau kita taruh objeknya di sebelah kiri. Pertama kita coba buat dulu ya satu dengan posisi di tengah seperti ini misalnya. Dan kita buat satu lagi di tengah. Oke, untuk membuat objek pertama harus kita ingat untuk perspektif dua titik hilang itu garis horizontal mengalami distorsi juga. Jadi kita nggak bisa menggambar objek kotak. Kita hanya menggambar objek yang garisnya tidak mengalami distorsi, yaitu garis vertikal. Kita coba buat beberapa garis vertikal di sini. Satu di tengah. Kemudian satu di atas. Satunya mungkin di sini. Oke, dari yang ini kita kasih nomor 1 mungkin. Sini kita kasih nomor 2, kita kasih nomor 3 dan 4. Untuk yang nomor 1, pertama untuk sisi sebelah kiri kita coba hubungkan ke titik hilang sebelah kiri. Kita beri nama aja titik hilang A, titik hilang B. Kita buat garis tipis. Nah, ini udah mulai kelihatan kan bentuknya seperti apa, dimensi dan bentuk kedinamisan dari 3 dimensi objek ini. Nah, untuk menentukan ketebalan di sini itu berbeda dengan perspektif satu titik hilang. Jika satu titik hilang
dia sudah pasti karena garis horizontal dan vertikal tetap, sedangkan dengan dua titik hilang kita harus membuat sebuah perpotongan antara garis yang menuju ke titik hilang B dengan titik hilang A. Jadi waktu kita menggambar garis yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini, kita sudah menentukan lebar dan kedalaman dari objek ini. Dan waktu kita menggambar garis vertikal itu kita menentukan ketinggian dari objek ini. Nah, sekarang kita mudah membuat garis yang menghubungkan pada bagian bawah, garis di sebelah kiri dan kanan nomor 1, dan garis ini kita dihubungkan dengan B dan A, dia menimbulkan sebuah perpotongan. Nah, perpotongan ini adalah kedalaman dari benda ini, dari objek ini. Jadi kita membuatnya harus mengikuti aturan yang sudah dibuat melalui garis perspektif. Jadi kita buat dulu garis vertikalnya mungkin, atau mungkin kita bisa buat garis perpotongan lagi yang sebelah atas supaya lebih pasti, karena tidak menggunakan penggaris ketiga, jadi mungkin kurang spesifik, tegak lurusnya kurang presisi. Seperti ini, dia lebih, kita buat dua dia jadi lebih presisi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa melihat kedalaman dari benda di sini. Coba kita tebalkan mungkin. Nah, ini sudah jadi objeknya. Kita coba buat arsiran salah satu sisi, sama di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat objek di nomor 1 ini, karena dia ada di sebelah, anggap saja di sini titik C ini adalah titik tengah antara A dan B, maka kalau kita lihat bidang yang ada di sebelah kiri garis nomor 1 ini, dia lebih kecil lebarnya sedang dibandingkan dengan garis yang ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari tengah, yang sebelah kita lebih mudah melihat sisi sini daripada sini, sehingga bagian sini menjadi lebih lebar. Sedangkan untuk garis vertikalnya, dia tetap vertikal, tetapi karena ada perbedaan horizontal dibandingkan gambar perspektif satu hilang, sehingga dia di sini mengalami perubahan ukuran, dari yang di sini lebih panjang, di sini menjadi, sudah pasti menjadi lebih pendek, dan seterusnya hingga ke titik hilang. Kalau kita buktikan, mungkin kita pakai penggaris ini, kita ukur dia 4 cm, sekitar 4 cm, kemudian yang di sini dia sekitar 3,5 cm. Jadi dia sudah pasti akan mengalami pengurangan ukuran apabila dia semakin jauh dari posisi kita melihat. Ya, ini kan paling dekat di sini, ini mulai menjauh. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba di objek nomor 2, 3, dan 4.
Oke, jadi ini hasil dari penggambaran perspektif 2 titik hilang dari objek nomor 2, 3, dan 4. Nah, dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ini kalian bisa lihat perbedaannya. Dari tempatnya mereka berada, mereka udah berbeda. Kita lihat yang nomor 1 misalnya. Pada nomor 1 ini tadi kita lihat dari sebuah garis yang posisinya ada di bawah garis horizon. Dibandingkan dengan garis nomor 2 yang posisinya ada di tengah. Jadi dia berpotongan dengan garis horizon. Pada garis yang ada di bawah horizon sama seperti gambar perspektif yang 1 titik hilang. Pada bagian atas dia sudah nampak. Cuma bedanya karena dia di sini ada 2 titik hilang, kita bisa melihat 2 sisi dari bidang di sini. Jadi pada bagian belakang kita nggak bisa lihat, dan di sini tidak ada bidang horizontal yang sejajar dengan horizon. Karena pada perspektif 2 titik hilang, posisi kita mengambil itu bergerak menuju ke salah satu ujung dari objek. Berbeda dengan yang gambar perspektif 1 titik hilang, dia berada di depan dari objek. Misalnya dia dari sini. Ini untuk 1 titik lenyap. Sedangkan kalau udah titik lenyap, kita bisa melihatnya dari ujung salah satu sisi ya. Jadi kalau kita lihat dia punya ujung masing-masingnya seperti di sini. Nah, untuk yang nomor 2, karena dia berpotongan, otomatis bidang yang ada di atas dan di bawah kita nggak bisa lihat. Dan untuk bidang yang ada di belakang, kita bisa lihat di sini ada tanda silang. Jadi itu silangnya apa sih? Silangnya hasil pertemuan antara garis yang dibuat dari garis di sebelah kiri ini melalui titik hilang, garis yang menuju titik hilang B dengan garis yang menuju titik hilang A. Jadi A ini di sini, sedangkan yang B ini ke sini. Dia berpotongan di sini. Sedangkan yang bawah juga sama. Dengan catatan garis kalian benar-benar tegak lurus, maka kalau kita buat garis vertikal yang menghubungkan dua titik yang berpotongan ini, dia sudah pasti akan tegak lurus dan sejajar dengan garis vertikal yang lain. Kemudian untuk objek nomor 3, dia posisinya ada di atas, kebalikan dengan nomor 1. Jadi kebalikan juga hasilnya. Untuk sisi yang kita bisa lihat dari yang di bawah, beda dengan yang nomor 1 kita bisa lihat yang atas, sedangkan yang ini kita melihat yang bawah, yang sebelah sini. Dan sama karena dia ada di antara 2 titik hilang ini, maka kita bisa melihat 2 sisi di sini. Sekarang kita ke objek nomor 4. Bedanya dia hampir keseluruhan bidang itu ada di luar area 2 titik hilang ini. Posisinya di sini. Akibatnya kita hanya bisa melihat bidang di sebelah kiri dan depan. Sedangkan yang kanan dan tengah kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena bidang yang ujung dari bidang yang sebelah kanan kan di sini ya. Di sini dan di sini. Di dua ujung ini posisinya untuk bisa dilihat minimal itu harus kedua-duanya harus ada di garis imajiner ini yang saya buat, yang tegak lurus dengan horizon melalui titik B. Nah, kalau dia posisinya ada di lebih dalam dari sini, misalkan di sini, kita masih bisa melihat dia seperti ini. Cuma masalahnya di sini tidak, jadi kita tidak bisa melihat di sini, dan karena dia posisi lebih rendah, maka kita bisa melihat bidang atasnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya aku akan coba buat gambar perspektif 2 titik hilang yang lebih kompleks dengan beberapa tips yang mungkin aku bisa kasih tahu kepada kalian.